Jadi seperti tadi pagi itu saya tunjukkan screenshot-nya pemilihan jurnal. Nah, sekarang saya tunjukkan gimana caranya. Jadi pertama ini paling reliable memang ke Scopus dan itu sebenarnya nggak perlu login atau nggak perlu subscription ya. Jadi bisa dilakukan dengan Scopus lewat webnya aja untuk ngecek gitu. Nah ini saya mulai, saya share screen, saya pakai Chrome, kemudian sini saya masuk ke Scopus, terus dari situ saya klik sources, ini klik sources, kemudian dari sources itu saya klik subjek bisa atau nanti cara kedua dengan title. Nah sekarang kalau dengan subject area, itu misalnya saya mau mencari education ya. Nah, education itu ada dua ini, dia langsung tunjukin di bawah psikologi atau di bawah social science. Nah, misalnya saya pilih yang di bawah social science karena lebih luas. Saya klik apply. Nah, kemudian ini hasilnya 1.600 sekian. Nah, kan saya mau yang Q1 sama Q2. Ini di sebelah kiri ini filternya. Kita klik Q1, Q2. Di apply, klik apply. Jadi Q1, Q2, klik apply. Dan dia punya 884 nih ya. Terus kalau mau lihat yang kedua lagi, titik yang perlu dilihat itu di sini. Kalau kamu klik tanda panah ini tadi, ini sampai ujung, itu kan ada SJR ya. SJR itu Simago Journal Rank. Jadi kalau kamu ke Simago itu pengindeksan milik Thomson Reuters. Nah, kalau ke Simago maka dia tuh punya sistem perankingan berdasarkan indeks perhitungan sitasi sebetulnya. Makin besar indeksnya, maka jurnal itu makin banyak disitasi orang. Jadi dia otomatis lebih selektif. Dia akan memilih paper yang baik, yang sangat high qualified dibandingkan yang lain. Nah, ini bisa kita urutkan. Mau diurutkan berdasarkan yang terbesar atau berdasarkan yang terkecil. Nah, kemudian ini sudah saya urutkan SJR-nya. Tadi saya klik tanda panah itu. Nah, ini kan urutan berdasarkan besar nih ya. Nah, sementara kalau saran saya untuk pemula itu sebenarnya 0,2. Indeks 0,2 itu sudah cukup sulit. Jadi indeks 0,5 itu sudah mulai sulit sebenarnya. Seperti kalau di bidang kita tuh Journal of Chemical Education punyanya American Chemical Society, itu sebenarnya indeksnya 0,56 something. Jadi nggak tinggi-tinggi amat. Bisa dibayangkan kita mungkin akan sangat sulit masuk ke review educational research gitu. Saya aja belum pernah nyoba. Nah, kemudian kalau kita balik, ini short-nya kita balik. Ini kan short-nya ascending ya. Short-nya descending. Kalau saya balik short ascending, maka urutannya dari yang 0, kecil itu ya. Nah, ini 0,1. Nah, dari situ ini sebenarnya sudah masuk Q1, Q2. Artinya sudah cukup baik sebagai jurnal. Tetapi citasinya belum sebanyak jurnal yang tadi yang 6, itu. Bisa jadi jurnal itu relatif baru kalau citasinya masih sedikit. Tetapi dalam masuk Q1 dan Q2 berarti dia sudah konsisten. Nah, dari sini sebenarnya bisa dilihat nih, apalagi yang mau dilihat. Kalau saya akan sarankan melihat publisher. Publisher itu hindari dulu publisher yang gede-gede. Yang gede-gede itu artinya nih ya,
Kalau lihat publisher, misalnya Sage, Blackwell, Wiley, Taylor Francis, apalagi MDPI itu publisher internasional yang Elsevier, Springer, kayak gitu, yang pada dasarnya APC-nya bayar, artikel processing cost-nya tinggi. Jadi bisa 500 US, bisa 1000, bahkan sampai 1.500, 2.000 per artikel yang diterima. Jadi kalau saya akan hindari publisher besar kecuali saya punya dananya. Nah, dalam hal kamu ya, kamu tidak punya dana gitu ya. Saya sekarang juga nggak punya dana kalau untuk publikasi ke yang sampai lebih dari 500 US nggak ada. Nggak akan didukung juga oleh universitas. Jadi, saran saya, lihat dua ini, SJR dan publisher. Misalnya setelah lihat SJR dan publisher, misalnya kalau gitu saya boleh masukin yang mana? Yang university. Kenapa university? Terutama university yang namanya reputasinya baik. Kenapa university yang namanya reputasinya baik? Karena kemungkinan besar dia tetap akan terbit. Karena universitasnya akan terus ada, ya kan? Jadi pilih itu. Nah, setelah dua hal itu dilihat, SJR, publisher, kemudian lihat ini source title, relevan nggak dengan bidangmu. Misalnya ya, Indiana University Press, ini kan bagus ya. Purdue University Press, ini bagus. Ketika lihat ini SJR-nya 0,1 ya, kira-kira saya bisa masuk lah. Kamu pikir gitu kan? Nah, kemudian lihat di sini judulnya. Ya, ini bukan chemical education, bukan bidangmu. Jelas nggak akan masuk gitu kan. Gimana dengan ini, education and culture? Maybe ya, mungkin masuk. Nah, ini kita selidiki nih. Education and culture ini kita buka di Windows sebelah. Nanti kita selidiki. Di sini itu kita bisa selidiki misalnya Scopus ini sudah masuk berapa dokumen, relatif rutin enggak? Nah, kayak gini misalnya, oh relatif rutin lah per tahunnya 9 dokumen gitu ya. Tahun ini baru 5 dokumen, make sense ya, karena ini masih tengah tahun gitu. Mungkin akhir tahunnya akan jadi 9 dokumen. Nah, ini oke lah gitu ya. Kemudian SJR-nya masih rendah, jadi kemungkinan besar tulisan seorang master degree mungkin bisa diterima. Sementara nanti bisa cek juga education and culture ini, dia itu kalau di Simago, Simagona sudah ada 0,110, tapi kalau mau ngecek lagi, cek ke Simago, dia benar ada di Q berapa. Ini kita lihat Simago JR. Kemudian education and culture. Ini ya, punyanya Purdue tadi kan. Nah, terus kalau kita lihat dari Simago ini, straight turun ke bawah, kita bisa buktikan dia ada di Q mana. Di Q3 ternyata. Jadi belum masuk Q2. Jadi ini SJR 2021. Jadi di Scopus dia masuk kuartil 2, tapi di SJR sebetulnya masih di Q3. Oke, kemudian contoh lain nih, misalnya, nah ini kita lihat lagi yang ini nih, Georgetown University Press, atau yang ini, Gelflin itu Group of Researcher. Tapi ini bahasa Prancis kemungkinan. Nah, jadi kalau bahasa Prancis ya kita tinggalkan dulu misalnya gitu ya. Atau kita lihat lagi nih, Westchester State College Literature. Ini bisa dibuka juga. Terus sama prinsipnya, lihat Scopus content coverage-nya rutin enggak.
cukup rutin, make sense gitu ya. Kemudian SJR-nya segitu. Nah, kalau mau ke source homepage-nya dan membaca apakah benar subjek areanya ada humanities, social science, dan lain-lain tuh ya. Terus bisa ke homepage-nya dan biasanya di homepage-nya akan lebih jelas dia isinya apa aja. Kalau di situ teman-teman udah tahu lah ya, isinya bisa dicari di scope-nya. Jadi tinggal baca ini dia tentang apa. Masuk enggak proyek kalian. Nah, kemudian misal sampai angka berapa sih SJR yang kita mau lihat? Kalau saya sarankan mulai lihat dari 0,1 lebih sampai 0,5-an. Nah, kemudian yang ditargetkan itu urutin aja dari yang tinggi dulu. Kalau berani lebih tinggi dari itu enggak apa-apa, walaupun kemungkinan besar ya mungkin tertolak ya. Gitu. Karena patokannya kayak kalau di bidang saya aja misalnya jurnal Chemical Education itu bagus ya, reputasinya sangat baik. Ini Nelly tahu, itu punyanya American Chemical Society. Tapi indeksnya hanya SJR-nya hanya 0,56. Nah, ini misalnya saya loncat, kan ini tadi saya urutkan 0,1 sampai dan seterusnya ya. Saya loncat ke halaman 5. Ini kita lihat SJR-nya. Nah, ini SJR-nya masih 0,228. Nah, kayak gini nih ada yang tidak dari university. Ini misalnya Intellect Publishers. Kalau seandainya ini adalah jurnal yang relevan dan ini bukan publisher besar, cobalah dilihat berapa APC-nya dan dilihat konsistensinya berapa. Gitu ya. Kalau Taylor and Francis pasti bayar APC-nya cukup besar. Nah, ini punya Indonesia nih. Ini ya, UNY misalnya. Ini 0,2 SJR-nya. Cakrawala Pendidikan. Ini juga bisa dilihat, ini cukup konsisten juga. Bisa menjadi jurnal tujuan. Saya loncat lagi, misalnya di halaman selanjutnya yang kira-kira 0,5-an gitu ya. Ya, ini SJR-nya masih 0,3. Saya loncat aja. Kemudian saya lihat ini SJR. Nah, ini sekitar 0,4 nih. Ini sudah menuju ke 0,5. Nah, misalnya ini JPII. Ini saya hari ini barusan ditolak oleh Jurnal Pendidikan IPA. SJR-nya 0,458, sedikit lagi 0,5. Nah, kayak gitu caranya teman-teman. Itu kalau satu cara dari sources subjek area ya. Nanti bisa lihat sendiri dan cocokin kalau kalian mau cari. Nah, ini mulai di halaman ini 0,52 dan seterusnya naik. Nih kayak punya Unstri, Journal on Mathematics Education ini lebih tinggi dari yang DPII UNES tadi. Jurnal yang lainnya yang sudah terhitung baik ini. Nah, di sini udah lebih bersaing lagi masukinnya gitu. Kayak gitu dulu. Nah, cara yang kedua itu gini. Misalnya sudah terbiasa membaca jurnal tertentu nih. Saya masuk dengan title. Saya pengen ngetes jurnal itu yang saya sering tuju itu berapa ya SJR-nya atau gimana kesulitan-kesulitannya. Nah, ini misalnya saya pakai chemistry education. Karena kan kalau tadi yang berdasarkan subjek kan nggak ada subjek chemistry education, subjeknya gedenya education doang. Nah, sekarang kalau berdasarkan title itu yang keluar adalah judul jurnalnya, judul majalahnya. Nah, misalnya saya pengen klik yang ini.
CERP saya udah tahu CERP itu tinggi. Nah, kalau nggak percaya kita bandingin. Nah, saya mau lihat education in chemistry. Kemudian ini saya hapus dulu subjeknya, terus saya masukin bentar. Ini masukin chemistry education. Chemistry edu. Nah, ini kemudian chemistry education. Coba ini dulu deh. Nah, ini CERP ya. CERP, Chemistry Education Research and Practice, itu publishernya Royal Chemistry, Royal Society of Chemistry. Ini adalah asosiasi, jadi bukan publisher yang bisnis gitu ya. SJR-nya 0,848. Nah, kalau kita lihat lagi yang lain, ini dia akan langsung keluarin semua judul jurnal yang dengan kata-kata chemistry education. Saya masukin ini. Nah, maka di bawahnya itu first dan second-nya. Oke, saya hapus per second kuartilnya. Kemudian di sini saya masukin ini. Lalu, nah keluar ya. Nah ini SJR-nya, ini dokumen citation-nya masih buruk kan ya, masih 0. SJR-nya masih sangat rendah, 0,102. Terbitannya Royal Society of Chemistry, punya UK. Nah, kemudian misalnya saya masukkan lagi chemical education sekarang. Dia akan keluar Word Journal, kemudian ini dan lain-lain itu ya, pokoknya semua yang pakai nama itu. Maka saya punya dua ini, kalau dibandingin, nah kayak gini. Ini terbitannya ACS 0,504, yang ini punya Royal Society Chemistry 0,102. Nah, itu berdasarkan familiarity gitu. Misalnya nih, Tirwan, kamu familiar dengan apa? Jurnal manajemen. Apa? Ya, manajemen education ya. Muncul enggak? Nih, misalnya aja ini. Kemudian SCR-nya 0,33, penerbitnya dari Jerman. Dan kalau kita masuk lagi ke ini nih, kita lihat apa yang terjadi. Ya, itu dia. SCR-nya masih not available. Penerbitnya Common Ground Research Network. Kayak gitu. Perbandingannya. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Dua cara itu. Jadi, kepada teman-teman Aspen itu, coba cari jurnal targetmu untuk systematic review, ya kan? Kalau udah ketemu topiknya gitu ya. Terus kira-kira bisa publish di mana, kemudian kamu urutin nih. Seperti tadi ketika saya mengurutkan yang pilihan 1, 2, 3 dan seterusnya itu ya. Jadi kayak yang tadi Excel di WA group itu gitu. Coba diurutin kayak gitu gitu. Kalau belum pernah mencari itu memang akan takes time, tapi itu akan jadi latihan untuk kalian gitu, termasuk nanti karena kalian S2 kan goalnya publikasi tuh tesisnya, jadi semoga berguna gitu langkah itu gitu. Jadi bisa lihat kualitas itu dari mana, dan dengan itu juga kalian jadi tahu
Ya, teman-teman S1 sebenarnya juga perlu. Jadi tahu, oh kalau saya saat ini, kalau sendirian, mungkin kamu hanya akan menarget yang mudah itu tadi ya, yang belum ada SJR-nya atau yang jurnal nasional. Tapi misalnya kalau kalian ditandem berdua, atau kalau kalian menulis bersama saya, ya naikkan sedikit gitu kan. Supaya dengan demikian kalian bisa latihan itu gitu ya. Teman-teman S1 juga kayak gitu gitu. Mungkin nggak kebayang bisa menulis di jurnal internasional gitu, tapi kemudian kalau dibantu upgrade menulis bersama sehingga mutu itu lebih baik, ya bisa naik. Itu kalau lihat di Scopus. Kalau lihat di Sinta relatif lebih mudah, tinggal bilang jurnal nasional Sinta 1 sampai Sinta 6. Sudah tahu kan ya? Udah ya, berarti saya nggak perlu terangkan. Oke, kayak gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, berarti ini saya tutup. Rekamannya akan ada di Teams, ada di chat ini, gitu ya, di kalender. Oke, terima kasih. Selamat sore.